Halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini kami sedang berada di situs Pesanggrahan Waruboto bersama Pak Suwardi. Nah, di sini kami akan melakukan podcast wawancara mengenai 4A serta carrying capacity dari situs Warung Boto ini. Nah, mari kita mulai. Baik, pertanyaan pertama itu kita mau dari sejarahnya dulu sih, Pak. Yeah. Untuk sejarahnya ini dibangun pada tahun berapa dan awalnya difungsikan untuk apa, Pak? Oh iya, Pesanggrahan Rejowinangun ataupun situs Warung Boto ya, itu dibangun tahun 1785 di masa Hamengkubuwono II, waktu HP1 masih bertahta, jadi berarti HP2 masih putra mahkota. Tahun 1785, jadi sudah 240-an tahun ya Pak ya, di masa itu. Jadi situs ini tuh dijadikan tempat wisata pada saat itu oleh Sultan Hamengkubuwono II. Bisa. Jadi kalau pesanggrahan itu jadi dengan tempat rekreasi untuk misalnya kerabat ataupun dari keraton untuk berwisata di luar keraton ya. Termasuk ini kan di Pesanggrahan Rejowinangun di sisi timurnya keraton ya. Jadi salah satunya untuk tempat rekreasi. Jadi ada bangunan, ada kolam, rata-rata kolam kalau pesanggrahan gitu. Nah, ini sekarang kita juga wawancara lagi dalam kolamnya ya, Pak. Iya. Oke. Lalu semenjak kapan pesanggrahan ini sudah tidak lagi digunakan, Pak, oleh Sultan Hamengkubuwono II? Kalau untuk pasnya kami juga nganu ya Mbak ya, karena kita terkait dengan sudah tidak digunakan itu kan di rentan 240 tahun kan udah panjang ya, jadi kalau mungkin di masa berikutnya itu kan mungkin terus ada tempat-tempat lain, contohnya kalau di peninggalannya HP7 saya ceritain karena itu termasuk peninggalannya HP2, HP7 kan ada pesanggrahan mana Ambarukmo ya, mungkin ini udah kan nggak tahu ya, tapi intinya kita dari istrinya BPK 10 itu kita juga tidak digunakan sebenarnya, tapi terkait dengan data itu kita tahun 1980-an kita udah mulai merawat sini. Ya. Ini yang pertama kali ngelola sini itu langsung dari BPK wilayah 10 atau ada siapa dulu gitu sebelumnya? Kalau pertamanya juga dari SPS. Sebenarnya SPSP itu kan dari awalnya dari BPK 10 ya. Iya, dari tahun Dinas Purbakala lah. Iya, awal-awal gitu. Jadi emang kantor yang di Jalan Solo itu dari itu sekarang ya, jadi wilayahnya karena dia termasuk BPK ya, di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Iya, ini termasuk Jogja ya, termasuk BPK 10 gitu. Lalu untuk waktu pertama kali ditemukan, Pak, bagaimana kondisi situs ini? Kalau kami lihat data-data lama ya Mbak Mas, jadi ada data kita lama di gambar itu 1937 itu memang bentuk denah, dan itu sebenarnya di lingkungannya sudah banyak yang runtuh ya, dan apalagi gempa 2006 itu semua yang runtuhnya itu. Setelah diambil alih dari pemerintah kayak desa sebelumnya, respon dari masyarakat sekitar terkait pemanfaatan situs ini apakah baik? Ya karena kita kebetulan Pesanggrahan Rejowinangun di tengah pemukiman ya Mas ya. Iya, betul. Jadi emang mungkin banyak kita bukan masalah ya, cuman sebenarnya masyarakat mendukung juga ya. Jadi setelah ini dari kementerian di kebudayaan itu merawat ataupun memelihara, bahkan sampai di pelestarian di
mengembalikan dengan pemugaran itu ya masyarakat mendukung sampai waktu pemugaran juga kita mesti melibatkan masyarakat sekitar, dan yang masyarakat sekitar itu juga bisa mengenyami bahwanya ke depan itu mesti ada pengunjung yang datang untuk berkunjungnya. Tadi kan Bapak bilang ini itu awal ditemukan runtuh itu ya. Iya, iya. Jadi ada renovasi Iya. besar-besaran mungkin ya, Pak. Iya, iya bisa bertahap ya. Tetapi mempertahankan keasliannya. Iya, betul. Dulu itu kan sebelum jadi pemukiman itu luasnya Bapak tahu nggak ya berapa? Kalau gini Sampai ya, yang naga gitu. kalau luasan itu sebenarnya juga hampir, ini kan yang kita tahu di sini ya, itu kan 2000-an meter, berarti hampir 2300-an lah. Tapi sebenarnya sampai ke sana ya Lebih. hampir 4 hektaran ya. 4 hektar ya. Berarti kalau dibanding Taman Sari itu masih besar mana Pak? Kalau luasnya mungkin lebih luas. Sebenarnya gini ya, Bang. Sebenarnya kita Terpencar. data lama itu sampai ke ujung sana. Iya. Taman Sari itu 12-an hektar ya. Ya luas sana lah. Luas Taman Sari karena terpencar juga. Iya, kita kan di sampai ujung Kita sungai. di sini memanjang. Iya, gitu. iya. Lanjut pada carrying capacity-nya Pak, yaitu kapasitas maksimal pengunjung yang berkunjung dalam Iya. sini Pak, tanpa mengakibatkan kerusakan bagi situs ini Pak. Berapa Iya. sih Pak kapasitas maksimal orang? Kalau kita pernah ya Mbak ya, waktu pandemi ya, 2019 itu untuk membatasi pengunjung ya. Tapi kan waktu itu kan untuk pandemi ya. Tapi nanti sekarang udah umum, saya udah standar itu ya 100 orang sampai 150 sebenarnya bisa mampu sih. Karena kan nanti kan dia bisa menyebar kan. Iya, berpencar. Nggak jadi kan satu. di ruangan yang beda-beda ya. Iya. Bisa itu 150. Bisa. Kayak Taman Sari itu. di 100. 50-an lah. 150. Cuman karena kendala nanti parkir nanti susahnya gitu. Yang kendalanya berarti di parkir ini. Iya. Kalau di bulan-bulan tertentu seperti mungkin sekolah Iya, di iya. Desember atau iya. di bulan Agustus itu paling banyak Karena pengunjung ini kalau lihat data-data pengunjung dari teman-teman itu kan di warga lokal ya, maksudnya ya manca ada, manca itu biasanya libur ini, libur hari raya ini banyak raya. itu atau Natalan gitu. Oh, berarti ini Jadi juga lagi ramai-ramainya Pak? Kalau kemungkinan besok di tahun baru. Baru. Ya, cuman ya karena ini tempatnya juga strategi ya. Biasanya untuk apa ya? Seperti sering itu dari istilahnya dari Jawa Timur tanggung waktunya ke sini. Mampir, Di ya. hotel mana dia mampir. Ya. Nah, aksesnya mudah sini. Ini untuk pengunjungnya itu lebih banyak dari luar kota atau dari mahasiswa atau mungkin dari SMA study tour. Ya. Kalau lihat data, saya cuma cerita yang tahu ini bulan ini ya. Iya, bulan itu ini banyak yang terbaru. dari masyarakat ya, 240-an ya kemarin. Kalau pelajar yang 40-an kemarin. Itu dari warga Jogja gitu atau? Iya, warga-warga Jogja. Oh. Ada banyak dari luar juga ada, cuman kebanyakan dari Itu Jogja. Oh. ya, gitu. kalau untuk mengunjungi situs ini tadi buat misalnya study tour atau mungkin komersial seperti misalnya ada orang yang mau pre-wedding atau photoshoot di sini, kira-kira perlu mengeluarkan biaya atau cukup melakukan prosedur? Izin aja Pak. Ya, jadi selama ini kita kalau untuk pengunjung biasa dia cuma datang ke sini ya, cuman terkait dengan pemanfaat seperti private atau pengambilan foto video dari itu ada, nanti dia kirim email ke kantor BPK 10 terkait dengan pemanfaatnya di tanggal berapa, terus pakai apa, nanti terus ada balasan dari kantor sehingga diizinkan dengan syarat sekian-sekian, nggak boleh pakai tinggi atau pakaian yang istilahnya malah diutamakan tradisional, jadi sopan lah karena tempat pesanggrahan ataupun bangunan cagar budaya. Jadi bebas tidak ada gratis semua. Tapi kan katanya ada mau dikelola bersama dengan dinas. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Kalau terkait itu selama ini sebenarnya kita gini ya, kita di BPK
atau di cagar budaya di ini kan di pelestarian Iya. terkait dengan pemanfaatan. Ini saya cuma cerita Iya. nanti mbaknya bisa jadi sebenarnya kalau saya cerita di Sleman itu cagar budaya yang tepat bisa untuk tempat pariwisata atau kunjungan itu Ya. dia ada kerjasama MUU dengan Dinas Pariwisata Sleman karena wilayah Sleman ya. Sleman, ya. Nah itu MUU-nya jadi tiketnya itu yang tiketi dari pegawainya dinas, kita cuman tempatnya jadi MUU-nya di situ. Tapi terkait pegawai kita nggak tiketi. Kalau sini kita wilayah di wilayah kota. Itu kita kemarin sering diundang di Dinas Pariwisata Sleman kota terkait dengan ini tempat tujuan wisata di Warung Boto ini kita diundang ya pasti ceritanya gitu. Kita belum lihat itu dan untuk fasilitas itu memang kita belum provide karena kita untuk zona 1 itu kita untuk apa ya steril dari bangunan-bangunan tambahan. Iya. Karena wilayahnya lain udah miliknya pribadi, miliknya masyarakat. Lalu Kak, ini kan ada pada saat yang benar-benar ramai pengunjung dan saat yang benar-benar sepi pengunjung. Nah pada saat ramai pengunjung itu berapa pengunjung yang berkunjung dalam 1 bulan Pak? Maksimal. Paling banyak. Rekor yang pernah dicetak. Rekor ya, pernah itu ya sampai 700 lah bisa. Iya, sampai Dalam sebulan. Dalam sebulan. Itu Untuk pernah. paling sedikitnya Pak? Ya ini sekitar mungkin pandemi itu kemarin ya itu sekitar 80-an. Oh, itu dalam sebulan ya? Ini juga ya emang banyak yang sebenarnya kalau pas pandemi. Baik, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang bahwa paling ramai itu pada akhir tahun biasanya Pak, Ya, atau pada bisa. saat liburan panjang. Nah, pada saat akhir tahun atau liburan panjang ini rata-rata berapa banyak tamu yang datang Pak dalam sebulan dalam kurun waktu ini ya Pak? Dalam tahun ya sebulan jadi sekitar itu 700-800 itu. Kalau memang lagi liburan. Iya. Berarti cukup banyak juga ya. Cukup Yang banyak. 700. Iya, tapi lebih jauh Mbak, nggak sebut kalau di Taman Sari. Taman Sari itu kalau saya lihat kemarin sehari bisa Itu pun hari biasa juga ada pengunjung yang iya, banyak ya. Iya, karena dia udah lama ya. Iya. Dan tempatnya juga strategis dan keraton sendiri udah yang tiketnya keraton sendiri. Lalu Pak ada di bagian atraksi nih, Pak. Kita lanjut ke segmen atraksi Pak. Iya. Daya tarik utama dari situs Pesanggrahan Warung Boto ini apa Pak? Daya tarik utamanya apa? Bangunannya, Oh iya. atau sejarah ceritanya. Sebenarnya Pesanggrahan Rejowinan itu kalau kita ke yang menarik dari pengunjung itu kalau sejarah mungkin dia bisa baca aja. Untuk bangunannya biasanya untuk ini fotonya karena termasuk apa ya? Karena ini berbahan gligon ya. Iya. Warnanya kan natural. Jadi indah ya mau. Itu kalau mungkin gini biasa, tapi nanti di kamera ataupun di sini dia kayak ya transparan dan kayak bagus ya jadi apalagi kalau nggak kena panas ataupun pas sore ya itu hanya itu yang lebih menarik dan kalau untuk biasanya kalau musim hujan itu masih ada airnya itu lebih menarik. Oh iya. Musim hujan itu ada genangan air. Ada air. Nanti pada hujan seminggu lah misalnya intensitas yang tinggi dia sampai penuh Mbak. Oh bisa penuh ya? Penuh terus kita buang keluar karena ada salurannya. Iya. Makanya kalau ini kering ya udah sebenarnya kumpul itu keluar. Keluar ya. Iya keluar. Iya keluar itu makanya kumpul Warung Boto. Terus daya tarik sendiri kalau situ kan ada patung gajah ya. Ya itu bisa keluar airnya di gajah. Di depan ini. Oh yang situ. Yang kemarin kita lihat. Nah, itu kan ada kaki gajah. Ya. Nah itu dia keluar air. Oh itu juga. Itu ketika apa Pak? Hujan gitu atau? Itu karena dia Mbak, airnya sendiri. Airnya dia air di luar bukan mata air. Jadi kalau Rejowinangun atau Warung Boto kan hampir di bagian rendah ya, sana udah tinggi loh. Tinggi ya. Sana ada aliran dimasukkan ke ini Gajahnya. Gajah. Oh. Ada saluran lama masih ada Mbak. Masih dipertahankan. Masih dipertahankan, kita kembalikan pertahankan. Ada potensi bakal berfungsi kembali nggak ya Pak?
Kalau fungsi ya kita berusaha ya, cuman ya itu tadi dengan maintenance yang cukup ya. Kita udah buatkan salurnya Mbak. Sebenarnya kita mau mengembalikan ini sebenarnya ada salurnya. Kita buatkan rekayasa ya. Iya. Rekayasa itu biasanya nanti kalau dialiri air dia bisa muter. Kita buat jaringan gitu. Tapi kita belum sampai segitu. Udah ada kabel-kabel. Sebenarnya sudah ada. Udah istilahnya udah buatan tempat. Tapi tahun 2016 ini Sudah lama sekali. Pak. udah kita buat. Cuman ini tadilah permasalahan dengan nanti di maintenance-nya itu. Pak. Iya. Kita belajar di Taman Sari. Wah itu Taman Sari airnya karena akhirnya dia kan terus. diputar itu kan biayanya Iya. berapa. Tapi kan sana ada pemasukan. Benar. Nah kita yang ini istilahnya dari kementerian kita memugar gini ya kita semaksimal mungkin, tapi terkait dengan ini belum sampai. Tapi kalau kemungkinan ada pemasukan nanti bisa jadi Nah itu bisa cari ya bisa, cuman kita belum sampai segitu. belum sampai Itu segitu. sudah ada rencana belum Pak untuk Kalau rencana saya kok belum, maaf ya nanti saya kepotong ya. Iya. Kalau rencana kok dulu pernah si dari keraton itu membuatkan paket misalnya wisata lah. Nah, mungkin juga bisa gitu jadi dari Gusti Sia Putra dalam Agung ya itu pas kita rapat juga bukan paket Taman Sari Warung Boto gitu. Tapi selama itu pernah gitu ada wacana Baru wacana. iya waktu itu pas kita mau ini penyusunan master plan Pak gitu. Berarti untuk wisatawan yang biasa datang ke sini Pak, itu untuk melakukan foto, pengambilan gambar ya Pak. Selain itu untuk apa lagi Pak? Karena biasanya sama ini kalau untuk pelajar untuk apa ya Penelitian. pengetahuan Oh, seperti kita yang lakukan sekarang. iya Atau sejarahnya gitu. ataupun arsitektur lah itu Oh, iya. biasanya itulah yang berhubungan arsitektur tinggalan Sultanan Jogja Sanggaran saya itu biasanya data-data seperti itu yang dari bisa untuk pendidikan ya. Tadi katanya ini bisa buat foto private itu Pak. Iya. Nah, ada yang artis atau tokoh terkenal yang pernah foto di sini Pak? Pernah ya, jadi putra RI7 ya, itu Kayang ya. Oh, Nah, ya. itu pernah. Kebetulan itu pas setelah kita bubar tahun 2016 Pak, ya. Kita berarti 16 termasuk paling besar. Kan kolam ini yang tingkat situ 2016 ya itu saya nggak salah di sini kan. Oh, di sini dia fotografer. Kayang. Oh. Ini kita di lokasi yang strategis banget. Jadi ini bisa kelihatan ya. Iya ya. Kayang ya, ya. Itu pernah. Nah, setelah itu banyak Booming dan- booming ya, daya tarik ya, iya. Lalu untuk penambahan daya tarik Pak, apakah ada rencana untuk menambah suatu objek atau apa gitu Pak di luar situs ini? Maksudnya di bagian tempat lain tapi masih nanti bagian dari situs ini termasuknya seperti itu Pak sebagai daya tarik. Ya daya tarik. Jadi di BPK Sebule itu pernah dengan pelatihan di ini ya masyarakat sekitar, budaya masyarakat. Jadi pernah masyarakat sekitar ini tunggu atau apa ya itu dididik untuk guide itu, kemudian terkait dengan dia sudah ada apa ya jadwal ataupun agenda itu merti dusun. Merti dusun itu apa Merti Pak? dusun ini seperti masyarakat sekitar situ Upacara adat. ada adat yang nanti fokusnya di umbul sini, merti ya, jadi dia mengangkat ini umbul ini untuk dijadikan konsepnya dari masyarakat sekitar yang pesantren itu, jadi pengunjung banyak. Panggungnya yang di sini bukan Pak? Kalau biasanya kita nggak pakai panggung gitu, jadi langsung yang ini kan istilahnya tempatnya ya tempatnya di situ. ya, situ ya. Iya, iya. Tapi nggak buat panggung besar ya. Karena emang udah tinggi. Iya. Itu semacam pertunjukan budaya. Ya bisa, gitu, Pak. ada iya dusun. Itu ada jadwal menentu gitu nggak Pak? Per tahun untuk setiap bulan apa? Kemarin ada ya, tapi enggak ada sekarang. Tahun ini? Kayaknya enggak ada ya. Oh tahun ini nggak ada. Belum ada ya. Lanjut kita ke aksesibilitasnya nih Pak. Iya. Untuk masalah aksesibilitas kan akses jalan tuh tadi sudah sangat mudah ya, Pak, karena iya. jalannya juga
sudah lancar, sudah mulus. Strategis. Betul. Namun tadi seperti yang Bapak bilang permasalahannya di tempat parkir nih Iya. Pak. Nah untuk tempat parkir sendiri untuk saat ini ya Pak, kapasitasnya itu berapa motor ya Pak? Kalau karena yang bisa dibuat parkir cuma yang Kotaan panjang gitu itu ya. ya. Kalau Iya, yang betul. masuk itu nggak bisa. Nah itu kalau mobil mungkin buat 3 Sudah penuh pinggiran kalau jalan motor itu ya. mungkin 50 bisa ya. Iya. Cuman kendaraan mobil bisa di jalan raya itu. Cuman pernah kita jadi pas banyak acara ya jadi komplain. Oh. Kelurahan Memenuhi tempat jalan. masyarakat itu di jalan. Crowded Nah, ya itu jadinya. ya bis-bis besar itu pernah jadi komplain. Iya. Cuman kita juga pernah membuat selain pengajuan di master plan untuk buatkan di mana kantong-kantong Kantong parkir ya. di Gembira Logos itu. Kira-kira apa ada kerjasama dengan masyarakat sekitar Pak? Karena kan tempat parkirnya season Iya. back season mungkin akan lebih banyak bisa menampung gitu. Ya lah ini Mbak, karena kita untuk di pemakaran belum diberikan ranahnya ke situ, jadi saya tidak bisa jawab. Dan masyarakat sendiri biasanya sama yang IO-nya itu yang mencari tempat. Tempat Ya iya, kalau kita maaf nggak sampai ke situ ya Mas ya. Iya sih. Pengunjung yang penting dia nggak merusak, nggak sesuai dengan. Tapi terkait untuk pengunjung untuk dia ke toilet mana, ya kita belum sampai. Jadi sudah ada rencana untuk pengembangan tempat parkir, namun untuk toilet ini mungkin bakal diserahkan ke warga sebagai Ya salah bisa. satu pencaharian Iya, mereka juga. iya. Karena kan sebenarnya kita ini bergantung pada masyarakat ya. Iya, pasti. Kalau di undang-undang kita kan bangunan atau jalan itu bisa digunakan untuk masyarakat ya itulah. Lalu untuk pada saat high season nih Pak, seperti yang waktu liburan di Desember ini atau Mhm. liburan panjang, itu kan tamu banyak yang datang ya Pak. Iya. Apakah tamu-tamu ini kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir seperti itu Pak? Ya, karena tempatnya cuman sedikit ya agak sulit juga ya. Tapi karena kita belum selama ini juga jarang sampai banyak meledak itu bisa mampu lah. Jadi masih terhandle. Bisa handle ya gitu ya bisa. Pernah ada bis besar gitu. Pernah. Itu diarahkan di mana parkirnya? Kalau dulu dari tukang parkirnya ya itu diarahkan di jalan. Gembira Kan Loka. ada kantong tersebut seperti kan. Dia agak Tiga. jadi agak tikungan situ. Pokoknya di pinggir Biro Loka sini. Gembira Lokanya Dia bisa itu. masuk, Oh iya, Jadi, iya. dia nggak ganggu jalan utama. Untuk masuk si warga juga nggak sampai menutup ya karena bisa ngepet bisnya. Pada saat itu ada berapa bis Pak? 1, 2, 3, Kalau gimana yang bisa 4 Mas, ya. 4 bis. Ya, panjang kan jalannya sih. Baik, kita lanjut ke amenities Pak. Amenities itu adalah perlengkapan yang dimiliki oleh tempat wisata Ya. ini. Sampai saat ini adakah penginapan di sekitar tempat situs pesanggerahan ini Pak? Atau homestay dari warga? Yang bekerja sama atau gimana gitu? Kalau untuk kerjasama kayaknya kita nggak ada ya, karena itu murni di pengunjung sendiri yang Mencari gitu ya? mencari ya. Tapi ada sekitar itu ada. Sekitar sini banyak. Kali ya. Oh. Karena kan itu tadi, ini kan termasuk itu jadi pengunjung ini cuma sambil lalu ya, nggak sampai Iya. menginap lama untuk tujuan fokus di situ tidak. Cuman biasanya sambil lalu lah dekat. Untuk biasanya sampai mau ngejar ke bandara ataupun ke Tugu ya udah masih ada waktu mampir sini. Hampir sini ya. Sering gitu dari luar kota. Jadi hanya sekedar singgah ya Iya Pak, tapi iya. tidak Enggak menetap lama ya. enggak menetap. Karena emang strategis itu sih ya Pak. Iya, Soalnya karena benar-benar di iya. samping jalan ini Iya, Pak. iya. Dulu waktu bandaranya masih Di- Diades Sucipto itu, kalau iya. dari Malioboro kan ngelewatin iya lah bisa. sini dari pokoknya mau Tugu ya masih ada waktu 1 jam bisa sini. Bisa untuk foto-foto. Benar-benar karena biasanya Untuk pernah. kesini. Iya. Diambil fotonya. Banyak ini angle-angle yang bisa diambil. Biasanya ini pengunjung itu makanya di foto dia ini di bangunan Lengkung Solong seperti itu. Jadi untuk ambil angle-nya.
Jadi favoritnya itu ada di bagian situ, lengkung. lengkung situ. Oh. Terus yang sini. Ya. Itu lengkungnya ini memang rekonstruksi aslinya. Asli. Aslinya seperti Asli, ini. Mbak. Jadi kita gambar cepas ya tahun berapa ya itu ada aja. Ya, sebenarnya itu kan Sebelum gempa atau wah gimana? jauh banget Pak. Jauh. Oh. Tahun 17 berapa tuh. Ini sebenarnya kan pemahaman kami kan mihrab itu kan masjid ya. Iya. Ataupun tempat ibadah Tempat. maaf di Islam itu kan di sana itu paling barat itu kan ada pengimaman atau maaf ya nun ini untuk sembahyang ya untuk orang Islam. Lalu kan kan air Duduknya. ya bisa. Kalau untuk fasilitas ini kan toilet tadi Mm-mm. nggak ada, terus Nggak ada. tempat parkirnya Ah. ya masih apa Iya, adanya iya, sama. Kalau semisal hujan, Mm-mm. pengunjungnya lagi banyak gitu, Biasanya nunut di sini. nunut Di di werk. situ. Oh, Werk itu iya. sebenarnya kan anu ya. Fungsinya semi untuk perman. Iya, Fungsinya sebenarnya dulu untuk kita pegawai kita untuk mana ada pembubaran. Oh. Pembubaran itu istilahnya penalat istilahnya. Iya. Tapi karena kita nggak punya tempat lain, ya tempat situ. Tahun 2024 ya kita, nah itu mau dibongkar Oh, mau dibongkar. karena untuk membalikkan keasliannya. kolamnya. Oh, kolamnya. Nah, cuman Oh. kita belum sampai situ anggaran itu potong dan dialihkan ya udah. Terkena ini nggak Pak? Efisiensi anggaran gitu? Ya pastilah. Pasti. Ya. Oh. Ya. Iya, iya. Lalu Pak, Tapi- ini kan nanti mau dibongkar ya Pak. Berarti kan tempat untuk wisatawan berteduh tidak ada lagi ya Pak. Apakah ada rencana untuk membuat tempat lain sebagai perteduhan wisatawan berteduh? Itu mungkin di ini di kemarin kita ada kegiatan master plan itu. Iya. Bagaimana tempat-tempat yang dibutuhkan. Ada Ada. istilahnya konsep mau di mana itu sudah ada. Di mana tuh Pak untuk konsep? Kalau bisa kan di arah sana. Oh, di arah sana. Iya. Ya, masih ada. Yang lahan kosong ada Ya, pohonnya bisa, itu bukan, Pak? bisa jadi bisa. Itu katanya ada yang milik warga itu. Iya. Oh ya gitu ya. Iya. Ya, iya. Itu milik warga dan dulu tahun 2000 berapa ya? 18. Sebelum Covid. Itu kan dibebaskan lewat dana is, cuman dia mintanya tinggi jadi nggak bisa kosong nggak bisa. Yang dibebaskan cuma atas yang parkir ini Pak. Oh, mau Itu ke kan- bawah tuh. parkir ini parkir itu kan dulu milik masyarakat Oh. jadi dibebaskan sama dinas kebudayaan lewat dana is Untuk terus tempat untuk parkir. parkir dan kita bisa mengembalikan sama ini sebelah itu ada makam Iya. dibebaskan bagian ya masa makam sendiri sama sebelahnya ada makam juga Iya. itu dibebaskan kita bisa membuat bangunan tingkat yang dari 2021 kita buka hampir sama. Iya. untuk makam itu berarti apakah masih ada bagian yang terdapat di makam itu Pak dari situs ini atau sudah bersih makam? Oh, yang itu masih ada. Itu ada makam keluarga yang masih ada banyak. Tapi ada sini dulu pernah ada makam sudah dibebaskan dan sudah diputar, ya sudah digeser. Tahun 2020 gitu. 20. Berarti belum saat ini lama. masih dalam proses pemegaran. Ya, ini 2025 ini kebetulan nggak ada terakhir 2024 tolak sih. Apakah ini akibat dari efisiensinya juga Pak? Ya intinya kita kan banyak yang dikelola ya Pak ya. Kementerian Kebudayaan BPK 10 dari Dieng sampai Dongsongo DI sendiri banyak Banyak, ya. cagar budaya yang harus Cagar kita budayanya sangat lestarikan. banyak. Oh, bergantian jadi ya? Iya, istilahnya dianggap prioritas bisa, tapi emang ya biasanya yang lebih urgent dulu lah yang Iya. nah, ya, Dongsongo. Mungkin kita lanjut ke yang terakhir yakni Ancelari. Jadi Ancelari itu seperti pendukung dari situs ini Pak. Mm-mm. Jadi yang menyokong sekiranya seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan kayak ada rencana untuk apa tour guide, Ah, ah. Tempat wisata. ya. Nah, Ya. untuk dari tour guide sendiri Pak,
sampai saat ini ada nggak sih Pak tour guide yang kalau misalnya kita minta nanti akan memandu kita, mendampingi dan menceritakan tentang sejarah dari situs Warung Boto ini selama kita berkeliling di sini Pak? Oh ya, jadi yang pernah kami sampaikan tadi kita ada apa ya, pendampingan di masyarakat sekitar ya di Warung Boto kebetulan kayak nggak salah Tumbuh Warto ya itu yang untuk tour guide, maksudnya dia bisa masyarakat sekitar yang bisa menjelaskan di Sanggar Rejo Wetan. Kita pernah ada saya program ke situ sebenarnya biar masyarakat bisa mengenyami ada guide ataupun nanti ada jual apa gitu. Jadi program itu apakah sudah berjalan Pak atau masih baru rencana? Sudah berjalan walaupun namanya dulu Pak Purnomo ya itu yang untuk kalau ada guide dia yang sebenarnya ada pengunjung dia yang handle itu. Kita kan pelestarinya dia membersihkan, merawat, nah, terkait dengan pengunjung masyarakat itu yang Jadi kalau misalnya kita meminta pengarahan, masyarakat juga akan memberikan tour guide gitu ya? Iya. Untuk meminta tour guide-nya kita bisa menghubungi siapa ya Pak? Kemarin Pak Purnomo itu bisa. Purnomo itu. Ya. Untuk media sosial dan lain-lain? Ada. Ada. Nanti di Tumbuh Warto apa saya nggak saya paham. Ada Mbak. Ada. Ya kalau tadi kan bisa digunakan untuk sesi foto prewed. Kalau adakah fasilitas dari mungkin situs ini sendiri atau dari BPK menyewakan alat untuk membantu proses foto gitu Pak, atau mungkin dari milik pribadi? Jadi kalau kita cuman menyediakan misalnya di situsnya terkait dengan alat-alat ataupun propertinya itu dari ownernya dari itunya, dan itu ada aturan nggak boleh pakai yang maaf tadi yang tajam terus udah ada aturan ya. Gitu. Oh sudah ada aturannya. Aturan ada. Jadi dan itu bisa dilihat di IG ada ya. Ada di Cagar Budaya DPK 10 ada. Jadi aturan-aturan nggak boleh dilanggar oleh si panitia ataupun si prewed itu. Berarti memang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mungkin kemanfaatan mungkin bikin film. Iya. Ada yang bikin film di sini Pak? Iya ada film terakhir film biasanya ini di iklan batik ya. Iya. Margaria apa ya terakhir kemarin itu. Batik di sini gitu. Iya, dia iklan produk sini dia terus sebenarnya untuk punya di sini ya gitu. Oh iya. Karena mungkin dari segi bangunannya itu terlihat cukup unik nih Pak. Iya. Kemarin pas ini Pak Wamen ya. Pak Wamen, Pak Giring ya. Giring di situ kan Wamen kami kan BPK 10 apa di Kementerian PN itu. Yo pakai pakaian adat itu. Yo Pak. Itu memang sudah sering ya Pak untuk pengambilan gambar, untuk pengambilan video itu udah sering banget di sini. Iya sering. Ini apakah ada paket wisata untuk warung situsnya ini, situs Warung Botonya ini, atau bekerja sama dengan biro gitu Pak? Kayaknya nggak ada. Belum ada. Tapi misalnya biasanya ya dari si PO-nya itu ke langsung dia. Lalu apakah ada toko oleh-oleh Pak sekitar sini yang menjual serba-serbi yang khas dari Warung Boto atau sekitarannya ini Pak? Iya, kayak santungan kunci atau apa gitu. Ya, Kayaknya belum ya. makanan khas Pak? Hanya saya belum. Belum ada. Karena memang mungkin daya tariknya itu untuk foto. Iya, itu sebetulnya. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan utama sih sudah selesai ya. Iya. Tapi ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau kita ajukan emang karena kita penasaran aja. Iya, monggo. Ya. Ini kan untuk bangunannya sendiri bentuknya ini rata ya Pak ya. Maksudnya tuh di bagian dinding ini tidak ada ukiran-ukiran. Pada aslinya ya Pak, dari aslinya ini apakah ada ornamennya sebenarnya Pak? Atau memang seperti ini hanya datar saja untuk bagian tembok? Iya, ini. Sebenarnya kita itu bisa memugar itu lewat
bisa mengembalikan rekonstruksi kan lewat data ya, Iya. entah itu data dari gambar atau dari scan lama yang pokoknya kita buat data banyak ya, misalnya cari data yang banyak. Itu kalau untuk bangunan ini ada sket itu cepat saja. Sebenarnya bangunan itu beratap. Oh, beratap ini sebenarnya. Jadi yang mihrab ataupun dianggap masjid itu beratap tajung ketemu di tengah. Bisa kena mbaknya dari senang arsitektur ya, atau masnya itu bangunan yang siap sanggar, dia pasti ketemunya di tengah. Sesuai dengan misalnya data yang ada dengan sket. Terus ini yang bangunan yang kita penamaan sayap tadi dia kan masih panjang. Di gambar lama itu dia punya atap juga. Kalau mbaknya karena ke Taman Sari lah sebenarnya. Oh. Antaranya dinding dengan atap itu bahannya sama. Sama bata itu ya. Satu monolit Iya. ya. Nah itulah resiko juga. Kalau dia berat, batuan kenyataan juga di tahun-tahun kita tahu ya runtuh atapnya. Gempa gitu ya. Iya, karena kan dia tebel berat ya udah. Kalau dari seluruh bangunan ini Mm-mm. kan pernah namanya pembangunan ulang Mm-mm. karena mungkin jadi gempa atau Iya, iya. itu kira-kira berapa persen diperbaiki Pak, dari total? Oh ya sebenarnya untuk kita untuk memunggar itu kan di aturan geologi itu kan 70% masih mewakili ya. Maksudnya kita nggak merubah ataupun membuat imajinasi ataupun arsitektur baru. Cuman kita untuk membalikan ya di atas 70% kita. Karena kan sudah ada data yang lebih tinggi mana. Iya. Ada nanti selainnya perbandingannya di situ ya udah kita bisa mengubah dengan foto-foto. Sejauh Bisa. ini dari luas bangunan aslinya Pak sudah berapa persen yang Bukan. dibangun di Sebenarnya kita udah hampir Semuanya ya, Pak. semuanya ya, kurang dan kolam. Kalau untuk yang data yang masih kita gunakan sebenarnya bebas di masyarakat yang masih tanahnya itu tinggal di kolam itu. tinggal di kolam ini. Yang di belakang. Yang di depan sih. di Berkit itu. Kalau mau munggar yang sini belum dibebaskan. Di tanah warga. Tanah warganya. Ya masih luar lagi tanah warga dan masih ada rumahnya. Iya. Sana lagi muat Rumah banyak warga. rumah warga. Ya udah, ini udah hampir maksimal. Udah hampir maksimal. Makanya kita di tahun ini juga enggak. Biasanya per tahun ada kita. Jadi mungkin karena udah mau selesai juga ya Pak. Ya. Terus tadi yang mengenai atap-atap ini Pak, yang tadi Iya. Bapak bilang, Iya. itu nanti akan direkonstruksi ulang juga Pak atau dibiarkan terbuka saja seperti saat ini? Kalau saat ini kayaknya masih terbuka. Masih terbuka. Saya loh masa saya sebenarnya pernah melakukan pemugaran di Taman Sari. Itu yang atapnya udah runtuh, baru itu masih ada sisa itu. Karena ada program 2 program itu kita memugar sampai ke atap. Iya. Karena masih ada sisa yang masih kita gunakan bisa untuk acuan ya, atau membalikan dengan ya maaf ya kita memugar itu kan lebih mahal timbang buat baru. Buat baru itu bukan sudah kamu memugar kan hasil yang Nggak bisa lama masih kita Yang bisa dipertahanin. pertahankan gimana Iya. segi keamanan kekuatan bisa untuk bugar kita bertahan untuk anak cucu lah itu ya kita. Iya. Kalau ini tuh saya penasaran sama tanaman-tanaman ini loh, Pak. Ini tuh emang buat mempercantik gitu hiasan atau ada aturan sendiri? Sebenarnya ini maaf ya, ini dari pegawai kita lah yang istilahnya Berinisiatif. mau berinisiatif. Cuman yang sebenarnya yang lama yang itu enggak. Oh, yang Nanti gede kita itu buat. ya, Pak? Itu kan Pohon itu. yang ada pot-potnya itu loh. Iya, Itu oh. sebenarnya kan di tahun 2023 kita memugar kolam itu terpendam yang kita halaman itu 60 cm 2 trap. Iya sekitar setengah meter. Iya. Nah itu kan ditemukan pot-pot itu. Nah terus dari kantor juga terus aja direkonstruksi lagi. Ya udah kita bubar.
Oh. Tapi sebenarnya sejak 2019 kita pernah ekskavasi ya, karena kita kan dari teknis yang hasilnya di Cagar Budaya, ini penelitiannya para arkeonya itu untuk gimana tuh maksudnya untuk kedepannya itu kan mungkin ada studinya ya. Itulah kita ekskavasi, ternyata ditemukan ini kolam-kolam itu sama ada pot-pot bunga ya, dia udah runtuh, terus kita rekonstruksi lagi bisa jadi. Jadi pot yang di depan ini Sebenarnya asli, malah masih itu. asli bentuknya seperti itu, karena masih ada Ada, sisanya, masih ada, terus kita rekonstruksi lagi. Oh, sekarang berarti sisanya masih dalam proses rekonstruksi. Oh, sudah selesai, Oh, sudah sudah jadi, selesai? udah Sudah jadi. nanti bisa lihat. Oh iya. Arti ada yang lama, masih dia udah runtuh, nggak bisa kembalikan. Terus posisinya masih di situ, Mbak. Oh. Masih istilahnya kalau rumah itu masih ada fondasinya. Iya. Nah, terus istilahnya dinding sama atapnya udah nggak ada. Nah, tapi fondasi masih di tempat itu. Bisa kita rekonstruksi. Jadi masih desain, oh ya, original desainnya ya, sudah posisinya masih di situ. Dan kita melihat foto lama ya, angle-nya di mana ya, ya pasti. Biar presisi Oh, sama presisi persis. Mas ya, kita ada foto lama ya. Iya. Ini di mana ya? Oh di sana ini. Benar-benar persis seperti Iya, ada bentuknya aja masih persis. Makanya teman-teman juga kita memugar itu dengan data yang pengumpulan data yang paling akurat ya kan. Iya. Karena itu pemugaran tuh lebih susah daripada Membuat baru. Iya, iya. Walaupun dengan teknologi sekarang ya istilahnya pada 3D ataupun kerjaannya harus baru penguat, karena nggak pakai juga rentan dengan pecah, rusak. Itulah kita udah apa ya, pengetahuannya berkembang walaupun dengan bahan yang sama. Pak, saya ada pertanyaan karena ini saya penasaran juga nih Pak. Karena ini sering dipakai untuk sesi pemotretan, Iya. membuat video, Iya, iklan dan iya. lain sebagainya. Yang dimana tentu saja fotografer biasanya mendapat keuntungan kan Pak ya. Nah, apakah dari pihak fotografernya ini ada memberikan sumbangsi secara ikhlas gitu terhadap situs ini atau tidak gitu Pak? Alhamdulillah kita nggak pengen menerima itu enggak, karena juga kita ini pegawai misalnya pegawai pemerintah yang sudah ada bayar bulanan, juga dapat maaf ya ada tunjangan seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak mengharap segitu. Cuman kadang ada Mbak, cuman kita nggak nyaman, nanti nggak usah aja. Iya. Karena kita sudah dibayar sebenarnya. Emang karena ini tempatnya pemerintah ini. Ya kita yang ngurusin kan udah digaji. Iya, Mbak, sudah. teman-teman udah bebas itu. Iya. Selain untuk kepada para pengurus, namun untuk gimana ya Pak? Untuk pembangunan dari situs ini gitu Pak, mereka memberikan biaya apakah ada? Enggak ada. Karena kita kan murni dari Iya, ya. APBN ya ini ya. APBN. Kita murni APBN, dan nanti hasilnya kalau bisa ya masyarakat ataupun apa ya mengenyami. Terlibat gitu ya? Terlibat. Kita istilahnya biasanya kalau ya dapat alasnya ya dengan Cagar Budaya, maksudnya dapat alas sih murni dari awal sampai bisa dimanfaatkan ataupun bisa di tempat wisata atau tempat pendidikan, museum pendidikan. Baik, sekian Pak, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir penutup kami. Iya. Terima kasih atas waktunya ya Bapak dan Sama-sama. ilmu yang telah diberikan. Iya. Ini benar-benar setengah jam lebih membuat kita 45 menit ya. benar-benar memberikan kami ilmu Iya, baru. Ilmu yang Iya, yang jadi ya. sangat bermanfaat. Oke, jadi kalau situlah batas yang kami tahu. Cuman nanti kalau ada salah ya mohon di ya siap. Sukses semuanya. Terima kasih Pak Ya, sudah sama-sama. berkenan kami wawancarai. Siap. Ya. Ya, ada salam dari Pak Ketua Unit Pak Bagus. Ini Pak Bagus ya. Oh iya. Karena Pak Bagus ini ada kegiatan di Belum dia ada di Jogja. Oh iya. kemarin baru sore baru pulang di Kebumen, sekarang ke Pati Ayam apa? Ini penelitian kawasan ya, ya. Ini berangkat nih 2 mobil ke Baru sehari ini. hari ini berangkat. Oh, iya. Kemarin sore baru pulang dari Kebumen. Langsung berangkat lagi Iya. hari ini. Seminggu Padat lah. sekali ya Pak ya. Iya. Karena kita wilayahnya
Terpencar. Jateng. Jawa Tengahnya itu, Pak. Iya, Jawa Tengah itu. Yang Iya, berpencar kemana-mana. saya kemarin ini ikut pemugaran di Dieng ya. Wah, Baru kemarin Pak ini. bulan-bulan lalu. Bulan lalu, Maksudnya oh. di setiap bulan harus ke sana. Ya, karena kita tempatnya luas, Pak. Kita di DIY Jateng. Oke teman-teman, sekian wawancara kita hari ini. Semoga dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman juga. Sampai bertemu di wawancara kami selanjutnya. Bye-bye.